instan. Sekarang zaman instan. Terutama tahun 2025 ini kata para pakar ahli ramalan kudu eling lan waspada. Saya dapat bocoran tahun 2025. Apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Orang boleh aja mendeteksi karena dia memberikan kelebihan, boleh aja. Bumi ini rasionalnya, bumi ini punya daya tarik gravitasi. Dan di muka bumi ini ada vibrasi tahu? Sampai ini water betapa sekian juta miliar getaran ada vibrasi. Ditambah daya tarik bumi. Aku tahu nggak kemungkinan bumi bergoncang, bergeser. Ini ilmiah loh. Nah, pas di tahun 2025, gunung, samudra, daratan akan bergerak secara instan. Bayangkan, instan gimana ini? Berlangsung langsung. Tanda-tanda gejala-gejala sudah mulai. Pak bumi itu mulai bergundung-gundung, ya kan? Relawan, nasi. Yang gak lucunya, orang musim hujan kok kebakaran di mana-mana. Kenapa nggak musim kemarau kemarin? Lihat. Mobil kami, motor kami, rumah rubuh, itu bukan. Kok kebakaran sama begitu? Ya, nggak usah takut. Kau kalau takzir, inna Allah ma'ana. Jangan takut. Ya, jangan merasa susah. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Kalau kita mau bersamanya. Yang takut biasa, walaupun ada berita ini merasa nggak bersama Allah. Ini yang jadi masalah. Benar nggak sampai mendekat dengan Tuhan? Lu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat taqin. Alaihana ya. Balaihana mutu. Balaihana wasu. Insyaallah minal aminin. Aman. Kan sampai dekat dengan Tuhan dan bersama Tuhan dalam waktu dekat. Sudah betul. Kau kenal yang mahal butuh kenal orang. Pengen kenal orang, pengen jaga orang. Senang bareng loh. Ribut orang. Insya Allah Ta'ala minal aminin. Ketika sudah terjadi banyak analisa, ada 3. Satu musibah itu ujian bagi orang beriman. Yang iman diuji dengan musibah. Katanya kalau di khutbah. Kedua, musibah itu bisa menjadi peringatan. Peringatan bagi siapa? Bagi orang yang beriman, yang berbuat maksiat. Terus yang ketiga, azab bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Bukan begitu biasanya keterangannya, Pak. Jadi kita sebenarnya jangan diazab bagaimana? Gampang. Kalau mengikuti secara lahiriahnya, ya azab itu dikarenakan kita kufur. Kalau nggak kufur nggak ada azab. Kufur itu lawan katanya apa? Syukur. Lain sakartu lah aku. Kalau kalian bersyukur, syukur keadaannya apa? Syukur berkah.
Syukur itu yang ada di GLK itu. Apa syukur itu? Terima kasih. Hah? Terima kasih. Terima kasih. Iya. Bukan alhamdulillah, beda. Alhamdulillah bukan terima kasih. Alhamdulillah itu memuji. Terima kasih itu syukur kasih, terima kasih banyak. Syukur. Wa syukurillah. Terima kasih kepada Allah. Udah merasa terima kasih sama Allah belum? Rasa terima kasihnya nggak ada. Yuk sinau berterima kasih untuk menghindari semua ini. Saya tanya, merasa terima nggak dari Tuhan itu? Tuh, merasa terima nggak dari Tuhan itu? Terima apa? Hidup. Hah? Hidup. Hidup dong. Banyak semuanya. Ya apa saja kita terima. Terus udah pernah ngasih apa? Justru Allah memberi maha pengasih supaya Allah tuh selalu ngasih kamu sehingga kita ini terima. Kenapa kita terima? Biar bisa kasih. Kita terima terus. Udah kasih apa? Orang yang nggak syukur, orang apa? Syukur kan? Balai nggak patuh, ina dan bila sadit. Ingat kalau kau nggak punya rasa terima kasih, azabku yang akan turun. Itu kalau tidak ada. Quran betul. Jadi tenang aja, orang yang dekat Tuhan bersama Tuhan, dia merasa menerima dari Tuhan, kasih. Karena Tuhan maha pengasih. Amal apa yang paling baik? Yang paling utama? Yang paling dicintai Tuhan? Takwa. Amal yang paling dicintai Tuhan adalah amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan. Bukan kita kalau sama bisa melakukan amalan yang dilakukan Tuhan. Paling dicintai Tuhan. Kalau mau jadi kasih Tuhan, berbuatlah sebagaimana Tuhan berbuat. Tuhan maha apa? Masih. Dan kamu tidak sampai hitam pengasihan nggak ada di mana Tuhan. Jangan-jangan banyak kepentingan, banyak keperluan ngasihnya. Kalau nggak ada keperluan nggak ngasih. Betul nggak? Atau ngasih nggak seberapa? Tujuannya apa? Ngilangin mumet, ngulangin bete, ngilangin galuh, ngilangin masalah, ngilangin apa? Lah udah kok. Ngasihnya nggak sepi, ngasih bero. Itu bukan ngasih ini. Harapannya imbalan yang lebih besar. Ngasihnya kecil, pengen dapat imbalan yang lebih. Kalau Tuhan ngasih minta imbalan nggak? Sama wis ngono kuwi. Jare syukur. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukurmu. Jadi kita membangkitkan eling lan waktu. Kenapa kita nggak pernah sadar kalau selama ini terus menerus dikasih oleh Tuhan. Kita nggak pernah sadar kalau selama hidup kita selalu menerima dari Tuhan. Tapi mau ngasih kok berat itu. Halo. Mulai syukur apa kufur? Syukur apa kufur? Hah? Syukur. Loh. Menutup diri. Duit akeh menutup diri. Duit akeh etok-etoke kaya wong larat kae gayane dia. Wah, ono sing larat gayane nggak wong sugih ada wong sugih gayane kaya wong larat akeh. Enggak apa adanya gitu. Aku suka tenan ya, aku suka tenan ya. Aku mau susah aku mau susah itu ada kok. Betul kan? Nah itu. Jadi itu yang harus kita pilih sekarang. Sekarang.
menyikapi. Jadi untuk bisa berterima kasih dengan Tuhan, untuk bisa syukur, kita harus kenal as-syakur. As-syakur. As-syakur itu yang maha bersyukur. Jadi betul. Untuk bisa kenal as-syakur, kudu kenal as-syakur. Untuk kenal as-syakur, kudu nyampe ke as-syakur. Nek wis nyampe as-syakur, kudu likok ketemu as-syakur. Nek wis likok kamu as-syakur, kowe mesti fana. Karena tertutup dengan kebesaran as-syakur. Kalau sudah fana, kamu mesti subuh. Mesti subuh. Cari suasana empat. Satu syaratnya sama kudu usul. Usul sampai. Turun tak wasul kok, tapi nyampe-nyampe. Usaha untuk usul. Kedua, likok. Nek wis tekan, kayak ketemu sama wis tekan padepokan ora gelem nemoni Pak Warto. Kan ada penghuninya padepokan. Halo. Pripun? Aku tekan padepokan, ketemu sapa? Warto, ora. Ada ketemu sapa? Anggere. Nek tekan iku kudu ketemu liko, usul liko. Nek wis liko, kowe mesti fana. Ketemu. Karena ketutup dengan kebesarannya. Wis belum kabeh kae. Jangan kan mau ketemu Gusti Allah, ketemu presiden lha awakmu belum kabeh karo pikiran macam-macam iki. Nggih betul. Mun nek belum enggak mikir apa-apa, semua dawuhe presiden mesti kok eling tekan omah. Nggih betul. Itu baru sama presiden, bagaimana sama yang maha? Panah nggak? Mesti suwung. Nah, suwung untuk bisa suwung, golek ono banyu bening. Banyu bening. Siapa sing duwe profil banyu bening? Oh. Banyu beningnya pun mboten enten kok. Yo golek sing bening-bening liyane. Ngopo banyu bening? Kungkum. Jadi kalau mau ini kalau kita kalau orang biasanya Pak kalau ini disyariati gitu ya. Disyari ada yang syariat ada itu dengan itu Pak kayak zaman biyen ruwatan gitu ya. Karena ada orang syariat itu dengan ruwatan dengan disyariati. Satu kungkum seminggu pengen telu. Loh, ini bukan buat saya loh Pak. Buat jenengan. Karena jenengan selalu bilang saya masih awam kan gitu. Makanya wong awam butuh syariat. Apa-apa jalur di syariat. Gini bener di syariati apa? Kungkum. Seminggu pengen telu. Mulai ini jam 12 bunyi. Hah? Enggak apa nih. Rasa suwe-suwe Pak. Paling suwe setengah jam. Kesuwen Pak, 15 menit lah. Kurang apa itu Pak. Sekali kungkum, sak persiapannya 15 menit. Terserah sama harus kungkum ning laut, harus kungkum ning kali, harus kungkum ning kolam, ada kungkum tinggi. Yang penting sampai dalam kondisi nyaman dan hening. Macam bajunya itu yang bening, tapi pikiranmu kotor. Gitu, bajunya itu hening, pikiranmu jorok banget. Ngelamunnya ngelamun jorok. Ini benar. Terserah sama. Penting kungkum. Jam 12 bunyi kungkum. Besar. Pokoknya kapan mau mulai terserah, dino apa terserah, tapi jam 12 bunyi. Wis orang lalu sembahyang, orang lalu ngomong, wis supaya hukum. Kapan namanya? Ngomong awam dikasih amalan apa? Wis
kungkum aja. Nah, waktu kungkum 10 menit Pak nggak nyampe Pak, 10 menit itu udah sama persiapan nganggu-nganggu barang ngono kae. Kungkumnya paling-paling ya 1 menit rampung. Mau kungkum itu. Ya kan? 1 menit itu suwe Pak kungkum itu Pak. Cuk, 1 menit itu suwe saja. 5 menit itu suwe Pak. Jadi Pak siapkan, terserah ya. Namanya kungkum, yang penting kepala kerendam. Pak, kalau gue pendek Pak, ya udah kerendam itu dan kita kerendam gitu. Paham nggak maksudnya Pak? Yang penting kepalanya ini kerendam, kungkum. Atau gini, kalau kamar mandi sampai pasak dulu, sampai nunggu, terserah nungguin mandi berhenti. Masuk malor berapa? Nyamannya, heningnya untuk mendapatkan hening itu ngadep kalau pakai nama tua lu sama baju lo kemana aja kamu menghadap di sana kamu ngadep masuk ikan lu kena ngulon kena kalau yang penting sampai hening, paham ya? Terus duduk aja kan karena ya ini kira-kira banyu sak leher Bang Ade, kamu banyu sak leher gitu ya. Leher rapian itu napas, harus sambil rasa napas sama kolam kita paling segini ya. Kalau dikali berdiri nggak apa-apa, duduk di kerendam kafe, kuat sama, mungkin kuat sama. Sambil ini rapian itu napas, tetapi nanti ketika mengamalkan wiridnya sambil berendam, kepalanya direndam. Jangan baca innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira ping 9. Jangan napas, bila napas sampai napas lu kesel mengkungkum kesedot bukan gini kan kuat ujungnya itu pesimis itu, optimis itu. 9 kan. Insya Allah Pak nanti saya coba. Oh itu kalau orang optimis kuat, gitu. Itu mesti alasan, ngomong aja alasan yang dapat geleng kepala gitu. Bukan dapat jalan, tapi akan menemukan alasan kalau belum apa. Insya Allah Pak nanti saya coba. Namanya nyoba ya. Nek kuat itu berarti kuat, nek kuat Pak kalau coba bocor kuat Pak. Nah, enten keringanan kok mboten ngono enggak ngono geleng kepala jadi kuat Pak aku kuat Pak besok ina mayure cuma yo dibantu murid sahlal baiti wa yutahhirukum tathhira ya kan pensono Pak paling berapa detik paling 5 detik itu saya gitu ada 1 detik ada enggak? Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Ada 1 detik? Baru 2 detik. Dan 19 detik. Rampung wis, ambukan wis ngono wae. Loh. Sampeyan duwe guru aku kurang penak piye? Jenengan tak kon ning kene ya jare wedi. Nek iku iso ning omah sampean. Nek sampean nganggo ember sing dhuwur kae wis mlebu ning ember karo ngene ngono. Sing penting nek pas ini nama ini semua itu juga jangan itu kamu dengek ngono. Pedine. Nek embernya kurang gede. Embernya kurang gede, betul. Mlebu ning jero-jero. Enggak ngene, sidrum ning kolam renang. Nah, itu kolam renangnya ya enggak ada. Iya. Karena enggak ada. Orang ngomong latihan. Terus ning kolam renang. Tapi usahakan suasana bisa hening sampai terserah.
memang bisa heningnya nih kolam renang. Di kali, di laut, untuk saat ini hindari dulu lah. Kayak banjir tekannya ujuk-ujuk, instan, bahaya instan tadi. Air laut tiba-tiba pasang. Di kolam renang kan diisi, ya kan? Ada yang cetek dan dalam. Pun murah suwe Pak. Orang 5 menit tidak ada. Inama yurid semua itu dibahas murid sahlal baik diwani tauhirokum tadhiro. Itu kalau pengen ngapalin di surat Al-Ahzab ayat 33 nomor. Nah, coba 33 bukan. Pokoknya inama mulainya. Inama yurid semua yudhika murid sahlal baik. Nanti lihat terjemahnya. Beres. Bisa jadi kita sini karena kita banyakkan dosa. Kita nggak bisa membersihkan dosa sendiri, biar Allah yang membersihkan. Itu ayat 23. Oh, 33 ya? Bukan. Iya. Siap. Ini siapa? Ngomong. Bukan. Ayat 33. Itu melakukan seminggu 3 kali. Udah. Seminggu 3 kali. Oh iya. 3. Inama yuridullah yujiba pemeriksa adal baiti wa yudhawirakum tadhira. Itu ayat 2 juta itu. Yang kedua, ada cara kedua. Yang kedua, ini ngomong orang usah kumpul. Kalau mandi aja mantap. Kalau mandi aja mantap yang nggak biasa. Ya, terus orang usah sembahyang orang kumpul. Punya gelem sembahyang ya orang-orang. Terus yang penting sampean bagaimana dengan bisa hening. Ngerti hening? Nah, ya. Iya, hening itu semua, Pak. Arep ngarep kono, arep madhep kono. Ya. Sampean yang penting jangan bangun. Begitu sudah nawa itu duduk untuk wirid, jangan bangun. Pak, kesel pengen rokokan, si perlu siap mau kopi, termose, pemilane, rokoknya. Wah, kesel Pak aku. Ya wis, tak kopi sih, kopi ya sih. Yang penting hening, aja tanggung. Siap gak? Betul apa? Mulainya jam 9. Jam 9 dari Barisa sampai jam 3. Kenapa? Ini kebijaksanaan. Yang udah orang nggak bisa hening karena fokus sama hitungan. Paham Pak? Umumnya nggak khusyuk karena fokus sama hitungan. Ini toleransi, ini kebijaksanaan. Wes, orang usah pakai hitungan. Mulai jam 9, ya, sampai jam 3. Berapa jam ini? 6 jam. Terus sampai pokoknya aja ngajar. Siapkan ini kopi, sak termose, sak rokoknya, sak itu. Wah capek Pak, ya wis capek. Rene tapi aja tangi. Ngopi kopi yang rokok sih. Ora sampe iki tenan apa ora usah. Penak kan? Enak Pak. Bacaannya di Quran ada. Kalau surat Al-Ahzab ayat 40, Al-Imran ayat berapa? Bacaannya cuma hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim boleh, tapi itu aja juga boleh. Penting orang pengen pokoknya kesel leren, kesel barokokan ini kok ngantukan ngombe obat ngantuk ya iso. Nek ngantukan ngombe obat ngantuk, kalau takut banyak nyamuk, siapkan obat nyamuk lah kurang piye, Pak. Yang penting cuma hening. Bisa dipahami, Pak?
Wis mulai hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ora usah ngono, ora. Sing penak ngobrol karo Gusti itu. Wong pakai adab. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebaik-baik pelindung dan cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Terus lakukan seminggu sekali. Enak kalau enggak seminggu 3 kali, seminggu sekali. Kurang apa yang ini? Supaya apa? Satu, kita niatnya Robian maksud di ben iso usul. Dua, nek usul ben iso liko. Nek iso liko ben iso panah. Nek wis panah ben suwung. Karena di situ ini rahasia apa sebenarnya? Saya dalam rangka pertama ini suara nanti ya kan, menimbulkan udah gak usah khawatir. Kita tetap kita harus punya sikap, jangan dipikirin tapi disikapi. Berapa kali? 1, 2, yang ketiga Surat Yasin sama mulai jam 9 sampai jam 3. Salamun qaulam min rabbir rahim, salamun qaulam min rabbir rahim. Udah seminggu sekali. Itu tahapan ya. Enteng apa? Salamun qaulam min rabbir rahim. Kenapa? Kalau kita sudah muncul, kita sudah liko, kita sudah panas, nanti begitu cek Allah yang ngasih salam jenengan, bukan pada salam sama Allah. Salamun, keselamatan, salam, kaulan, suatu ucapan, mirrohim dari Tuhanmu. Siap untuk menerima nugrah besar dari Tuhan. Salam. Tuhan yang ngasih salam jenengan pikir. Jangan dapat salam dari presiden rasanya. Dari Tuhan, salamun kaulan mir, salamun kaulan mirrohim. Salamun kaulan mirrohim, salamun rausah. Selama ini itu yang kita pakai. Yang mana mau latihan? Nempun, siji loro telu papat kabutan. Inna ma yuridullahu yudhibakum risalal baiti wa yaqum takbira sambil kungkum. 1, 2 hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jam 12 bengi sampai jam 3. Iya kan? Kemudian salamun qaulam min rabbir rahim. Ya, dari jam 9 sampai jam 3. Pak, aku nggak bisa ngucapin bahasa Arab, Pak. Takut salah makna atau wis ora usah nganggo apa-apa. Ora wiridan apa-apa, ora nganggo apa-apa, ora nganggo kungkum, ora nganggo apa-apa. Kenapa? Mending sampean milih yang paling gampang. Yang paling enteng. Zikrul anfas. Madep yang dia boleh. Yang penting tambah hening. Nggak usah ingat apa-apa, nggak usah mikirin apa-apa, fokus. Sampai perhatikan keluar masuknya apa. Nggak usah dikit apa. Rasakan aja. Terus. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan sama saja, setiap hari. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ngajinya udah cukup kan? Udah cukup. Terus kalau nanti itu apa? Ada yang mau ditanyakan? Ada nih Pak Kiai, masalah rahasia di atas jam 12 itu Pak. Ya. Rahasia di atas jam 12. Kenapa setiap thariqah itu selalu lewat jam 00 itu Pak? Rahasianya apa? Ini saya sinyalnya nggak ada karena rokoknya habis saya.
Kamu keluar kok. Dibantu rokok kamu nggak apa-apa gitu daripada kamu keluar. Udah deh, Pemri. Wah ini sikut golokan ini dari saya dikasih saya. Nggak lupa ya. Gimana Pak? Rahasia? Saya dulu kan sebelum ini kan ya ikut-ikutan kejawen itu orang tua ya. Itu setiap tirakat itu kenapa mesti jam 00 ya Pak ya? Rahasia di balik waktu itu Pak ya. Kenapa nggak sore sebelum kita ngantuk itu? Ya. Harus kenapa harus mulai 00? Satu. Kan kita yang mau dicari banyu bening. Banyu bening. Untuk mendapatkan air yang jernih itu perlu pengendapan. Sesuatu nggak akan bisa mengendap kalau dia goncang. Dikotok-kotok terus, budak terus, nggak bakal bening-bening. Nah, ilmiahnya, kan tadi rahasia, ilmiahnya kita ada ditinggal di bumi, di bawah langit, di atas bumi. Bumi ini ada gravitasi. Ya, semua aktivitas hidup kita itu energi. Dengan ada energi itu keluar, itu jadi frekuensi Pak. Frekuensi itu berjalan berdasarkan vibrasi, ada getaran. Semakin banyak energi yang aktif, getaran makin kenceng nggak? Daya tarik bumi, vibrasinya sulit untuk mendapatkan kebeningan itu. Sinyal nggak bagus. Saya pakai wifi, kapasitasnya mungkin 10 orang pakai. Lebih dari 10 orang, udah lemot kita tuh kagak nyambung-nyambung. Fakta apa tidak? Sama di siang hari, segala macem. Gampang kan jawabnya? Ayo, bisa diterima kan? Bisa. Kalau malam nggak ada aktivitas berkurang, orang banyak yang tidur. Ditambah kita pikiran udah itu karena udah kelelahan di siang harinya. Udah nggak sempat berpikir, nggak sempat apa karena udah kelelahan. Di saat itu kita manfaatkan. Mumpung sinyal bagus Pak. Bagaimana menurut Pascal gimana? Ilmunya loh ini. Dan baik, biyen neng kandang ojo turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane. Isine pedungolan Pak Andung. Kowe ndonga tak ndung kowe. Dum-dumane akeh endi wong sing melek bengi karo sing melek awan. Ini Allah punya manajemen dalam membagi rezeki. Ini rezeki siang, ini rezeki malam. Sekeranjang diturunkan di waktu siang, sekeranjang diturunkan sebokor waktu siang, sebokor di waktu malam. Nah, siang banyak yang tidur, banyak yang melek. Ini sak keranjang buat rebutan orang banyak. Paling seorang dikit. Tapi malam hari sak bokor, akeh sing melek apa akeh sing turu. Yang melek sedikit. Ini dibagi cuma orang dikit dari kebagiannya akeh. Duit-duit 1 juta dibagi wong 5 kebagian 200. Tapi nek 1 juta dibagi wong 10 cuma kebagian 100. Halo. Dan Rasulullah menganjurkan. Kenapa? Di dalam hadis qudsi itu Tuhan itu berada di langit-langit dunia dia yang terdekat. Kalau di Allah itu maha tinggi, di saat itu Allah tidak maha tinggi, mendekat, sangat dekat, artinya sangat dekat dengan kita. Apa kamu minta dikasih? Asal tahu cara. Semua itu ada birokrasi, Pak, ada tata cara, ada adab, ada etika, ada aturan. Yang paling gampang tadi, asal zaman bisa ning, nah di situ. Sampai nggak ning rakyat apa-apa Pak. Rakyat Pak.
Betul enggak? Kita ini nggak cocok dengan suara itu karena di sini nggak hening. Suara hati kita nyaris tidak terdengar karena sama apa? Sibuk mendengarkan yang dari luar. Urusan yang dari luar, yang di luar negeri aja sama dengar. Tapi suara hati yang dekat sama tidak pernah dengar. Padahal suara hati adalah suara kebenaran. Nah itu bedanya dengan kali kulo. Kulo ini yang ngomong, nah orang ini bandel ora krungu aku Pak. Mergo apa? Ning jero kene berisik Pak. Cetok Pak. Saya mendengarkan sesuatu yang cetok dari dalam diri. Sehingga saya susah dengar dari omongan luar itu. Sampean kebalikannya, suara yang dari dalam diri orang krungu karena apa? Sampean lebih cetok karo yang di luar-luar krungu. Orang patek cetok itu malah kepo, golek-golek piye ngono kae, malah golek-golek suara kon jowo. Padahal suara dari luar itu bukan suara kebenaran. Betul? Fata morgana abstrak, tapi kalau dari dalam pasti benar. Oke Pak. Nah itu rahasianya Pak. Pripun? Nek ora cocok kumplino, ngeyel boleh, wong aku wis ngerokok. Oh anggere aku wis ana rokok diajak-ajalan nyeblok. Lho, ngene Pak. Kenapa? Membantu keheningan. Kopi. Ketika otak perlu inspirasi, ya, rokok sing pokok nih, rohnya, sinyal dari roh. Keren kan? Bisa diterima akal? Bisa. Mau dipastikan? Mau dibuktikan? Boleh. Terus mana Pak? Zikrul anfas itu yang paling mudah. Yang bendino Pak. Tapi kalau tadi cukup seminggu sekali. Sama praktekkan Bu. Jadi coba dijadikan input dulu, dipelajari, diteliti, terus dicoba. Dilakoni. Coba-coba sih boleh, itu coba-coba aja, nggak apa-apa. Itu namanya dicoba-coba enak, lakoni dengan sungguh-sungguh. Nanti akan mengalami, rasakan nanti setelah kamu mengalami. Benar apa bohong? Ribun. Ada yang lain lagi? Cekap ya? Nah nanti nyambung. Mau ngaji nahwu ngerembet Pak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muksinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamizina wa li talamizatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbik firwarham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu